Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai langkah-langkah yang diambil dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan gelar kehormatan dari TNI Angkatan Laut, yakni Brevet Kehormatan Hiu Kencana. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI AL pada hari Sabtu 28 September 2024 di kapal KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kepada Presiden. Penganugerahan Brevet Kehormatan Hiu Kencana melambangkan kepercayaan dan penghargaan kepada individu yang telah memberikan kontribusi terhadap TNI AL, utamanya dalam mendukung armada kapal selam. Selain acara penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana untuk Jokowi, penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha juga diberikan untuk KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali pada 2021 lalu, dan penganugerahan tersebut diberikan oleh Jokowi kepada awak kapal keluarga KRI Nanggala. Acara ini juga dihadiri oleh Menhan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan para pejabat negara lainnya. Acara semakin meriah dengan demo alutsista oleh TNI AL yang menampilkan berbagai kemampuan tempur TNI AL. Kita melaksanakan acara sekaligus upacara penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian disambung dengan acara penganugerahan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala yang tenggelam pada tanggal 21 April tahun 2021. Beliau menyampaikan penghargaan kehormatan kepada seluruh awak KRI Nanggala, dan pada saat yang bersamaan juga setelah upacara beliau berkomunikasi langsung dengan keluarga dari AOBK KRI Nanggala dan yang ada di kapal maupun yang ada di Surabaya secara online, ya. Alhamdulillah para keluarga besar dari KRI Nanggala mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden atas semua kemudahan dan bantuan dari Bapak Presiden pada keluarga. Jadi baik perumahan, kemudian material, kemudian spiritual juga, didukung juga pendidikan anak-anak dari prajurit-prajurit KRI Nanggala yang gugur pada tahun 2021. Dan pada saat yang sama kita juga menampilkan sailing pass dan flying pass dari seluruh alutsista TNI Angkatan Laut. Tadi sekitar 55 kapal, ya, besar dan kecil, hadir di Teluk Jakarta melaksanakan sailing pass. Kemudian ada 25 pesawat udara dari TNI Angkatan Laut juga yang terlibat, dan ini menampilkan juga kehadiran dari pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan baik dari Kopaska maupun dari Taifib Marinir. Kemudian juga pelaksanaannya dilakukan langsung di laut dengan menggunakan alutsista buatan dalam negeri. Tim liputan dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ajang balap dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 sukses digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir menyaksikan secara langsung event bergengsi ini. Perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru, saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, itu yang saya senang.
Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Saya kira. Tapi dari komentar tadi, apa? Ya, Emilio tadi menyampaikan dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik. Ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Ya. Dari Mandalika, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Joko Widodo resmikan 27 ruas jalan sepanjang 217 km. Program ini sebagai bagian dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD senilai 727 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka 27 ruas jalan baru sepanjang 217 km di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek yang merupakan bagian dari instruksi Presiden Jalan Daerah ini dibangun dengan total anggaran 737 miliar. Pembangunan ini diharapkan dapat memperbaiki akses transportasi dan mempercepat arus barang serta mobilitas masyarakat setempat. Peresmian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah terpencil. Dengan perbaikan jalan, diharapkan kesejahteraan masyarakat NTT akan meningkat berkat kemudahan akses yang memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial. Warga menyampaikan apresiasi atas perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah yang dinilai sangat membantu aktivitas harian mereka. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, untuk mobilitas orang, untuk mempercepat pengiriman logistik, dan di NTT, di Provinsi NTT untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Timur Tengah Utara pada Rabu 2 Oktober 2024 membawa kegembiraan bagi warga setempat. Hal ini terlihat saat Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Kupang. Sepanjang rute menuju helipad nampak banyak warga yang menunggu untuk melihatnya. Usai mengunjungi Pasar Rakyat Keva Menanu, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju helipad yang berada di halaman kantor Bupati TTU untuk lepas landas menuju Kota Kupang. Sepanjang jalan rute menuju helipad, terlihat banyak warga yang menunggu untuk melihat langsung Presiden Jokowi dari dekat. Karena antusias warga yang begitu tinggi, beberapa kali mobil yang membawa Presiden Joko Widodo harus berhenti. Bahkan dalam kesempatan, Presiden Jokowi membuka jendela mobilnya, melambaikan tangan, dan menyapa warga yang berada di pinggir jalan. Tidak hanya menyapa, Presiden pun melayani permintaan swafoto dari beberapa warga. Beberapa warga yang berkesempatan berinteraksi dengan Presiden Jokowi mengungkapkan rasa bahagianya. Terima kasih banyak Bapak Jokowi untuk bantuan untuk masyarakat TTU. Terima kasih Bapak. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera menindaklanjuti evakuasi warga Indonesia di Lebanon. Perintah ini disampaikan Jokowi sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan konflik antara Lebanon dan Israel. Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Sumardi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon imbas serangan Israel di wilayah Lebanon. Hal ini dikatakan Jokowi setelah mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Keva Menanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Oktober 2024. Perintah Jokowi ini disampaikan sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan konflik di antara Lebanon dan Israel.
Seperti diketahui, sejak Senin 30 September 2024, serangan Israel yang gencar di seluruh Lebanon Timur dan di Beirut Selatan telah menewaskan ratusan orang dan memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Pada awal minggu ini, Kepala Pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan lebih dari 200.000 orang mengungsi di dalam Lebanon dan lebih dari 50.000 orang telah melarikan diri ke negara tetangga Suriah. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 kan evakuasi disegerakan. Dari Jakarta dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Alor pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menyoroti potensi besar pariwisata Laut Alor yang harus dikelola secara optimal untuk menjadi destinasi wisata internasional. Suasana meriah terlihat di jalan-jalan Kabupaten Alor saat Presiden Joko Widodo tiba untuk melakukan kunjungan kerja pada 3 Oktober 2024. Masyarakat setempat berkumpul untuk menyambut pemimpin yang mereka kenal melalui media selama 10 tahun terakhir. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyoroti potensi besar pariwisata Laut Alor yang menurutnya harus dikelola secara optimal untuk menjadi destinasi wisata internasional. Kekayaan lautnya luar biasa, sehingga saya kira nanti Pak Bupati, Pak Gubernur bisa menyiapkan sebuah master plan, menyiapkan desain agar di Alor ini bisa dilirik oleh para wisatawan yang sebanyak-banyaknya. Seperti Bali, seperti Labuan Bajo, saya kira di sini memiliki kekuatan itu, memiliki peluang itu, memiliki potensi itu. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Keva Menanu di Nusa Tenggara Timur, Timur Tengah Utara. Dalam kunjungannya, Presiden menekankan perlunya perluasan kapasitas rumah sakit dan penambahan peralatan medis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang terus meningkat. Presiden Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Keva Menanu di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Presiden memantau langsung pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Selain itu, Presiden menekankan perlunya perluasan kapasitas rumah sakit dan penambahan peralatan medis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang terus meningkat. Presiden Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah akan segera menambah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Ya, RSUD seperti apa? Ini Ada yang mau didorong dari sini? kapasitasnya perlu ditambah, kemudian alkesnya memang sudah lama sekali tidak pernah kita intervensi, tapi tadi saya sudah nyampaikan ke Pak Dirut untuk disiapkan ruangannya dulu. Nanti akan kita kirim CT scan, cath lab, mamogram, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Karena setiap hari yang masuk ke sini kira-kira 60-70 pasien. Saya kira perlu menambah tempat tidur. Pak Menkes tadi sudah kita sampaikan untuk juga ditambah. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI di Istana Merdeka Jakarta, di mana Ketua PPDI Norman Yulian menekankan pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Norman mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan penyandang disabilitas guna menciptakan Indonesia yang lebih inklusif. Widodo ya, dan terima kasih sudah diterima dengan Pak Jokowi, dan di dalam alhamdulillah suasana begitu hangat. Pak Jokowi sangat menerima kami, sangat kita santai di dalam ya, bicara tentang hal-hal terkait tentang disabilitas di tanah air. Ya, pertama tadi beberapa kami sampaikan poin. Yang pertama mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 2016 agar di pemerintahan kedepannya bisa dilanjutkan dan bisa lebih dikuatkan eksistensi implementasi itu.
Kemudian poin yang kedua itu kami berharap adanya sebuah pengakuan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang langsung di bawah kepresidenan, sehingga eksistensi KND bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Kalau pengembangan hak disabilitas juga termasuk sarana prasarana yang disampaikan Bapak Presiden. Ya, tadi itu kan masih di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 2016, termasuk juga masalah ketenaga kerjaan juga, semua kita sudah sampaikan. Ya, yang menjadi kendala itu sebenarnya di daerah, Mbak. Kemauan para kepala daerah, pemimpin daerah untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah pusat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu. Nah, ya misalnya Pak Gubernur, kemudian juga Bupati, Wali Kota bisa merangkul kita para teman-teman disabilitas untuk bersama-sama bermitra bagaimana membangun Indonesia yang inklusi dan bagaimana undang-undang itu bisa terimplementasi dengan melibatkan kita gitu. Ya, itu yang menjadi ini juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 termasuk di situ. Terkait masalah ketenaga kerjaan yang kuota 1%, 2% itu juga ke depan kita harapkan menjadi perhatian khusus juga. Itu, Mbak. Sekarang mungkin realitanya boleh dijelasin juga Pak yang apa ya? Kalau sekarang sebenarnya sudah alhamdulillah Undang-Undang 8 itu merupakan hadiah bagi kita dari Pak Jokowi, kemudian juga adanya KND juga di masa Pak Jokowi, dan yang satu lagi adanya staf khusus juga di situ, itu membuktikan bahwa kami sudah masuk menjadi perhatian pemerintah gitu. Tinggal bagaimana kerja keras di lapangan aja yang harusnya menjadi kerja lagi kementerian dan para kepala daerah di daerah. Pak Presiden ingin Pak. Kenapa? Pak Presiden mungkin ada komitmen. Ya, beliau berharap kita PPDI dan beberapa organisasi disabilitas juga bisa terus bersinergi dengan pemerintah yang baru untuk membangun Indonesia yang inklusi. Gitu. Ya, dan tadi alhamdulillah juga Pak Presiden memberikan bantuan kepada kita berupa mobil operasional untuk organisasi dan satu lagi sekretariat yang layak untuk. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Presiden tiba sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat dan menerima laporan dari Kepala Staf Komando Garnisun Tetap, Brigjen TNI Edi Syaputra selaku perwira upacara. Rangkaian upacara yang berlangsung khidmat dipimpin oleh Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa dengan pembacaan naskah kenegaraan oleh sejumlah pejabat. Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan Pancasila, Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan puncaknya, Ketua DPR Puan Maharani membacakan serta menandatangani Ikrar Kesaktian Pancasila. Upacara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas. Usai upacara, Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah menteri melakukan peninjauan ke sumur Lubang Buaya sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan serta pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Pada Rabu pagi 2 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bendungan keempat di NTT ini mampu menampung 45 juta meter kubik air dan akan mengairi lahan pertanian seluas 4.200 hektar.
Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat NTT, terutama untuk menunjang sektor pertanian. Bendungan yang dibangun sejak 2017 dengan biaya 2,7 triliun rupiah ini mampu menampung 45 juta meter kubik air dan mengairi lahan pertanian seluas 4.200 hektar. Bendungan TMF menjadi bendungan keempat yang dibangun pemerintah di NTT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah bendungan Rotiklot, Ragnamo, dan Napun GT. Selain mendukung pertanian, bendungan dengan luas genangan 298 hektar ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka. Presiden Jokowi berpesan kepada bupati setempat agar memanfaatkan bendungan TMF dengan optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air. Sangat besar sekali. Yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara atau PLBN di NTT, Papua, dan Kalimantan Utara dengan anggaran 1,3 triliun rupiah. Pembangunan ini bertujuan memperkuat pertahanan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mencerminkan kemajuan Indonesia di wilayah perbatasan. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara atau PLBN di sejumlah wilayah dengan total anggaran mencapai 1,3 triliun rupiah. Dalam acara peresmian yang berlangsung di Timur Tengah Utara NTT, Jokowi menekankan bahwa kawasan perbatasan adalah wajah depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan bangsa. Ketujuh PLBN yang diresmikan mencakup PLBN Napan di NTT, PLBN Serasan di Kepulauan Riau, PLBN Jagoy Babang di Kalimantan Barat, serta 3 PLBN terpadu di Kalimantan Utara, dan PLBN Yeyetkun di Papua Selatan. Jokowi menegaskan pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan sebagai bagian dari strategi penguatan nasional. Pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur di perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog Kampung Baru, Sumbawa Barat pada 2 Oktober 2024. Presiden memastikan proses penyaluran beras kepada masyarakat berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo meninjau gudang Bulog Kampung Baru di Sumbawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan kualitas beras yang diterima baik dan distribusinya berjalan lancar. Program bantuan beras ini telah berlangsung sejak Januari 2024 dan direncanakan terus berlanjut hingga Desember. Presiden mengajak warga memberikan usulan kepada pemerintahan baru agar program ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Presiden menyampaikan bahwa stok beras di gudang Bulog Sumbawa Barat aman dengan cadangan mencapai 1.000 ton. Ia berharap program bantuan ini dapat membantu menstabilkan harga beras di pasaran. Dari Januari sampai Juni itu semuanya terima ya. Setelah itu Agustus, Oktober, Desember ya. Nah, nanti pemerintah baru saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, bisikin. Tapi usulannya dari Bapak Ibu semuanya loh ya. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.